Mungkin banyak di antara kalian semua atau teman-teman semua yang ketika menggunakan mobil begitu ya, main berangkat saja, ambil kuncinya, nyalakan mesinnya dan langsung cus gitu ya. Tapi sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dibilang sepele dan beberapa hal juga yang bisa dibilang penting yang sebenarnya harus kalian persiapkan terlebih dahulu sebelum berangkat menggunakan kendaraan. Apa saja yang harus dipersiapkan? Yuk, kita mulai saja. Sebelumnya teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini dan kita mulai saja ya pembahasannya. Tadi saya menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang mungkin kelihatannya sepele dan juga ada beberapa hal yang penting yang harus kita persiapkan sebelum kita berkendara. Nah, hal sepele yang pertama adalah kita harus tahu persis di mana kita meletakkan kunci mobil kita. Nah, terkadang kalau misalkan kita keadaannya lagi buru-buru gitu ya, ada keadaan mendadak dan kita lupa gitu ya naruh kuncinya itu di mana. Dan itu kadang membuat kita kalang kabut. Jadi itu juga penting. Teman-teman harus tahu persis di mana meletakkan kunci mobil. Atau juga teman-teman bisa menggunakan gantungan kunci yang mencolok gitu ya warnanya, supaya nanti kalau misalkan teman-teman dalam keadaan mendadak atau dalam keadaan buru-buru, sepanjang mata memandang, teman-teman bisa mengetahui gitu ya posisi kunci mobil itu ada di mana. Kemudian yang kedua yang kadang juga sepele tapi penting, teman-teman jangan sampai kelupaan untuk membawa dompet. Nah, karena saya punya pengalaman begitu ya, pernah masuk SPBU, keadaan bensinnya sudah kelap-kelip gitu ya. Tapi ketika sudah sampai di SPBU, saya kelupaan membawa dompet yang apa ya? Kadang hal itu bisa menyebalkan bangetnya. Jadi teman-teman silakan dicek apakah bawa dompet atau enggak, karena di dompet juga kan ada isi SIM, ada STNK, ada uang cash, mungkin juga e-tol juga diletakkannya di sana. Jadi hal sepele yang kayak gitu tuh jangan sampai kelupaan. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang penting. Nah, ini teman-teman tolong perhatikan ya, tolong jangan di skip videonya. Meskipun saya bukan termasuk yang expert, tapi ini berdasarkan pengalaman pribadi saja. Yang pertama yang harus teman-teman punya itu adalah di sini ya. Ini adalah USB charger yang ada indikator voltase aki. Nah, saya pernah punya pengalaman di mana ketika saya mau mengendarai mobil itu ternyata akinya soak karena mungkin awam juga ya. Nah, ketika saya sudah mengganti akinya dan aki kering yang saya ganti, saya langsung membeli USB charger dengan indikator voltasenya, di mana kita bisa mengontrol gitu ya kesehatan aki kita. Dan biasanya pas kita beli juga ada keterangan di situ normalnya voltase aki itu berapa. Nah, kalau normalnya voltase aki sebelum di starter itu ada di 12,2 ke atas. Jadi kalau misalkan di sini indikatornya menunjukkan 12,2 volt ke atas, berarti akinya itu normal ya. Sedangkan kalau misalkan di bawahnya jelas akinya itu nggak normal ya pada saat kita mau ngendarain mobil. Dan kita juga bisa mengetahui normalnya aki kita itu ketika kita sudah berkendara, seperti ditunjukkan di indikator di sini. Kalau misalkan indikator voltase itu menunjukkan di angka 14 sekian begitu, 14 sekian volt, berarti pengisian dalam aki kita itu bagus gitu ya, normal, sehingga kita bisa mengontrol secara seksama bagaimana keadaan aki kita. Karena aki itu penting banget ya, meskipun ini Agya gitu ya, mobil kecil, ketika memang akinya soak kita tinggal dorong, tapi kalau misalkan kita keadaannya darurat, kita juga kan harus benar-benar prepare gitu ya.
Nah, kemudian yang selanjutnya, sebelum kita mengendarai mobil, kita harus cek terlebih dahulu tekanan angin atau tekanan angin pada ban mobil kita. Jangan sampai nanti tekanan pada ban itu, tekanan anginnya itu kurang atau bahkan berlebih. Kalau misalkan teman-teman mau mengecek ya, khususnya di mobil Agya, di sebelah kanan pintu itu, di pilar di sini sebelah kanan itu ada angka normal, angka standar yang harus diberikan, atau tekanan yang diberikan pada ban mobil Agya itu angkanya sekitar di 36 psi. Nah, di sini saya sudah ada, jatuh. Di sini ya, ini adalah alat pengukur tekanan angin ban digital. Teman-teman bisa mendapatkannya di marketplace atau di online shop. Nah, di sini sudah ada. Ini sudah lama banget saya beli, belum ganti-ganti baterai juga, sudah hampir 2 tahunan dan ini awet banget. Nanti teman-teman sebelum berangkat bisa ngecek dulu gitu ya, tekanan angin bannya sudah standar apa belum. Kalau misalkan di bawah 30, saya sarankan teman-teman semua untuk langsung begitu ya mengisi tekanan angin bannya di lokasi-lokasi terdekat ya, atau biasanya di SPBU itu ada. Ini juga penting. Teman-teman bisa mengeceknya setiap hari atau mungkin 3 hari sekali, minimalnya seminggu sekali, supaya nanti kita bisa terkontrol gitu ya, karena itu penting banget. Kalau di Agya sendiri, hal yang paling terasa kalau tekanan anginnya itu kurang, itu setirnya berat ya ketika dikendarai. Nah, kemudian hal penting yang selanjutnya adalah yang harus teman-teman ingat, sebisa mungkin kalau mobilnya itu belum di starter, cupnya itu dibuka, kemudian cek kondisi olinya. Meskipun setiap kita ganti oli biasanya kan ada catatan begitu ya, di kilometer berapa olinya itu harus diganti. Tapi sebisa mungkin teman-teman juga ngecek keadaannya bagaimana, apakah dia sudah semakin keruh warnanya begitu ya, atau sudah di bawah takaran yang seharusnya. Itu juga harus buru-buru diganti, karena itu oli itu penting banget. Dan selanjutnya juga jangan sampai kelupaan ya. Saya pernah punya pengalaman, pada suatu ketika indikator cek engine-nya itu nyala, dan saya tuh bingung banget kenapa tiba-tiba nyala, dan saya sudah ngecek berbagai macam hal begitu ya, dan indikator ceknya itu belum juga berubah, belum mati begitu ya, nggak berubah juga. Nah, saya pernah searching begitu ya di internet, nanya sama teman-teman juga. Akhirnya ada yang menyarankan untuk mengecek kapasitas air di tangki wiper, apakah dia habis atau kurang. Nah, setelah saya cek, ternyata emang air di tangki wipernya itu benar-benar habis gitu ya. Dan saya coba isi, dan setelah saya isi ternyata indikator cek engine-nya hilang. Jadi sebisa mungkin teman-teman dibuka saja itu tutupnya, dicek airnya apakah sudah habis atau belum. Kalau memang sudah kering ya langsung saja diisi dengan air biasa juga nggak masalah. Ya sepintas juga teman-teman nanti bisa mengecek bagaimana kapasitas air di air radiator begitu ya. Kemudian juga minyak remnya sekaligus juga bisa dicek, sehingga ketika kita dalam perjalanan semuanya sudah terprepare dengan baik. Dan selanjutnya ya mungkin yang tak kalah penting juga ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ada indikator bensin, kalau memang bensinnya itu sudah mau habis, segeralah buru-buru diisi. Jadi jangan sampai teman-teman tuh kalau misalkan ngisi bensin itu pas sudah mau habis banget begitu ya. Kebiasaan kalau sudah kelap-kelip baru ngisi bensin itu jangan, karena itu nanti bisa merusak saringan bensin. Nah, kira-kira begitu saja yang coba kita bahas dalam video kali ini. Mungkin memang masih sangat belum lengkap, tapi itu hal-hal standar yang biasanya saya cek sebelum berangkat membawa kendaraan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa beri dukungan kepada kami dengan memberikan like, subscribe, dan komen pada video. Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.